Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Enti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Enti? Apakah sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Oke, baik. Begini Bu Enti, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, kita akan melaksanakan tahapan supervisi akademik, yang mana pada untuk sekarang ini kita melaksanakan tahap observasi. Mungkin begini Bu Enti, sebelum saya jelaskan pada tahap observasi ini, saya jelaskan sedikit mengenai tahapan supervisi akademik ini. Ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pra-observasi seperti yang akan kita lakukan nanti. Yang kedua yaitu tahapan observasi, yang mana nanti saya akan melihat pelaksanaan pembelajaran Bu Enti di dalam kelas. Yang kemudian yang ketiga, tahapan pra-observasi. Ini kita laksanakan setelah tahapan observasi kita lakukan. Nah, sekarang Bu Enti untuk melaksanakan tahapan pra-observasi ini, mudah-mudahan Bu Enti bersedia untuk menyediakan waktunya, Bu Enti ya. Apakah Bu Enti bersedia menyediakan waktunya? Oke, baik. Sebelum kita lanjut pada tahapan inti pra-observasi, Bu Enti, kira-kira dengan adanya percakapan yang akan kita lakukan ini, apa tujuan yang ingin Bu Enti harapkan melalui percakapan yang akan kita lakukan ini? Baik Pak Eko. Dalam tujuan dari pra observasi saat ini yang diharapkan yaitunya bisa nanti dalam proses PBM menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan efisien dan penuh semangat dan memperbaiki hal-hal yang selama ini dirasakan. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti setelah percakapan ini sama-sama berdampak positif, baik itu bagi Bu Enti sendiri dan bagi saya, Bu Enti ya. Iya, Mudah. Nah, sekarang Bu Enti, sebelum melaksanakan tahapan observasi, Bu Enti sudah melaksanakan atau menyusun modul aja? Sudah Pak Eko. Sudah, baik sekali. Nah, sekarang boleh Bu Enti ceritakan sedikit gambaran secara umum bagaimana modul pembelajaran yang telah Bu Enti susun? Silakan Bu Enti. Baiklah Pak Eko. Dalam observasi ini saya telah menyiapkan modul pembelajaran yaitunya di kelas 4. Saya sebagai gurunya yaitu Enti Sofia yang akan mengambil fokus mata pelajarannya nanti pendidikan Pancasila yang materinya adalah hak dan kewajiban, baik itu hak kewajiban di rumah dan hak dan kewajiban di sekolah. Dan nanti langkah-langkahnya dalam PBM nanti Pak Eko ada 3 tahap. Yang pertama tahap pendahuluan. Di tahap pendahuluan seperti biasanya yang kita lakukan yaitunya mengkondisikan kelas, berdoa, siap itu mengambil absen siswa, siap itu memberikan pertanyaan pemantik. Dalam kegiatan inti nanti saya akan memperlihatkan video. Saya itu akan memakai permainan, yaitu berupa pembelajaran yang menggunakan permainan berupa seperti cerdas cermat. Dalam penutupan nanti Pak Eko, nanti yaitu memberikan penguatan materi yang telah dipelajari. Yang kedua merefleksi kepada murid dan juga kepada saya sendiri sebagai guru. Oke, jadi itu gambaran secara umum ya Bu Enti ya, Iya, modul Pak aja Eko. yang akan Bu Enti terapkan nanti. Iya. Dari penjelasan Bu Enti tadi, jadi materinya adalah hak dan kewajiban. Hak dan Hak dan kewajiban anak di rumah ataupun di sekolah Iya, ya. Pak Bu Enti. Mungkin bisa Bu Enti jelaskan lagi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Enti capai pada modul pembelajaran ini apa ya Bu Enti? Tujuan yang akan dicapai nantinya dalam proses PBM yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban di sekolah, dan kewajiban di rumah. Yang kedua mampu mengimplementasikan hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan contoh-contoh yang telah dipelajari dalam materi. Oke, jadi secara umum tujuannya adalah peserta didik akan memahami, mengetahui dan mengimplementasikan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Enti ya. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti. Nah, sekarang Bu Enti pada tahap
observasi nanti, tentu saya akan lihat pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Iya. Kira-kira nanti pada modul pembelajaran telah Bu Enti susun, fokus pengembangan apa nanti yang ingin saya lihat pada tahap pembelajaran yang Bu Enti laksanakan? Nanti saya akan saat pembelajaran saya akan mengambil kepada fokusnya kepada proses pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat membangkitkan kompetensi anak didik. Oke, jadi fokusnya nanti saya akan melihat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang Bu Enti ya. Iya. Seperti yang Bu Enti jelaskan tadi melalui permainan. Jadi tadi seperti yang Bu Enti jelaskan difokuskan pada proses. Jadi Iya. diferensiasi yang akan Bu Enti lakukan nanti adalah diferensiasi proses begitu. Iya, Oke. proses. Baik. Oke, diferensiasi proses. Kira-kira Bu Enti modul ajar yang baik itu kan sudah ada tadi terlihat dari gambaran, ada tujuan, ada area pengembangannya, dan ada fokusnya pada proses ya Bu Enti ya. Iya. Kira-kira kalau untuk KSE apakah nanti akan ada yang akan Bu Enti tampilkan? Dalam KSE itu pasti ada, karena itu adalah suatu untuk proses akan diambil, karena dia adalah permainan. Di sana akan diambil yaitu kerjasama dan kemandirian mereka dalam kegiatan permainan nanti dalam pembelajaran. Oke, berarti KSE yang akan ditampilkan adalah kerjasama dan kemandirian ya Bu Enti ya. Oke, sangat baik sekali Bu Enti. Nah Bu Enti, sekarang modul ajaran telah Bu Enti susun ini mudah-mudahan nanti dapat terlaksana dengan baik. Kira-kira pelaksananya atau action Bu Enti supaya dapat melaksanakan ini kira-kira kapan akan Bu Enti laksanakan? Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa. Oh Selasa, oke. Secara untuk hari Selasa kita pada tahap observasi ya Bu Enti ya. Iya baik. Nah sekarang Bu Enti kita lanjut ke pembicaraannya. Modul ajar sudah kita jelaskan. Sekarang saya ingin menggali lagi sedikit kepada Bu Enti. Sebelum pembelajaran telah Bu Enti lakukan terdahulu, apakah Bu Enti pernah merasakan ada tantangan ataupun kesulitan yang Bu Enti rasakan? Boleh Bu Enti ceritakan? Dalam melaksanakan PDM di dalam kelas, selama ini saya merasakan yaitunya bahan ajar yang belum efisien dan belum sesuai, kebanyakan belum pas dengan materi pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan media. Oke, jadi penggunaan bahan ajar dan media yang sesuai dalam pembelajaran. Itu tantangan atau kesulitan yang pernah Bu Enti rasakan ya. Kira-kira Bu Enti kalau tantangannya seperti itu, hal apa kira-kira yang menyebabkan itu menjadi tantangan kira-kira Bu Enti? Tidak dipungkiri Pak Eko bahwasanya tantangan itu yang pertama adalah salah satu kendala awalnya itu kreativitas guru, itu skill yang ada pada diri guru itu sendiri termasuk saya. Oke, jadi dituntut kreativitas dan skill dari guru untuk menyiapkan bahan dan media ajar ya begitu ya Bu Enti ya. Oke, sangat baik sekali Bu Enti. Sekarang untuk menghilangkan atau meminimalisir kesulitan atau tantangan yang Bu Enti temukan tadi, kira-kira langkah atau strategi apa yang akan Bu Enti lakukan nanti ke depan supaya kesulitan itu tidak bertemu lagi Bu Enti? Kira-kira apa langkah yang ingin Bu Enti lakukan? Baiklah Pak Eko, ada suatu proses perencanaan untuk pembuatan media pembelajaran yang lebih baik. Nanti akan mengadakan kolaborasi beserta siswa yang mana nanti kerjasama dalam pembuatan media pembelajaran. Oke, jadi intinya berkolaborasi dengan peserta didik ya Bu Enti ya dalam pembuatan bahan ajar dan media. Iya, Oke, jadi berkolaborasi. Nah sekarang Bu Enti, kalau kita menggambar-gambarkan kelas yang kondusif itu seperti apa menurut Bu Enti kalau kelas yang kondusif itu? Kelas yang kondusif itu yaitu pembelajaran yang menyenangkan, itu yang bisa kerjasama atau kolaborasi. Yang kedua memanfaatkan tutor sebaya saat PBM, pembelajaran di dalam kelas yang bisa membangkitkan kompetensi yang ada pada anak didik. Oke, jadi bukannya kelas yang diam saja begitu ya Bu Enti ya. Jadi kelas itu boleh ribut, boleh dengan materi dan kerjasama kolaborasi ya Bu Enti ya. Oke, jadi itu adalah gambaran kelas kondusif. Sekarang Bu Enti,
dari pembelajaran yang telah BNT lakukan sebelumnya, kalau kita rentang nilainya itu dari angka 1 sampai 10, yang mana 1 itu adalah level yang paling rendah dan 10 nilai maksimal untuk keberhasilan. Kira-kira yang selama ini BNT laksanakan sudah berada pada posisi berapa itu BNT? Kalau boleh diukur dengan nilai angka Pak Eko, saya mengirakan itu baru sampai di 5. Oke, baru sampai di level 5 ya Di BNT level ya. 5. Oke, berarti kalau masih di level 5 masih butuh perbaikan ya BNT ya, masih butuh perbaikan sehingga nanti BNT dapat sampai pada angka maksimal 10. Iya. Oke. Sekarang BNT pertanyaan sedikit BNT. Supaya nilai level 5 ini menjadi level 10 nantinya BNT, kira-kira kiat atau strategi apa yang ingin BNT laksanakan di dalam kelas nanti? Dukungan. Ya, model Pembelajaran, permainan. model permainan, yaitu nantinya mungkin anak diajak untuk belajar supaya semangat, yaitu dengan permainan Ya. atau diskusi atau kerjasama yang bisa dia saling bekerja sama dalam suatu materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, oke. Jadi dalam strategi BNT akan menciptakan suasana yang menarik, Iya, yang menarik. menyenangkan ya Bu Yantira dari teknik dengan adanya permainan. Permainan. Gitu, oke. Oke BNT, mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan tahap observasi BNT dapat melaksanakan modul ajar yang telah dipersiapkan dengan matang ini sehingga pembelajaran nanti lebih aktif, menarik dan menyenangkan ya Bu Yenti ya. Nah sekarang BNT dari percakapan yang telah kita bicarakan ini Bu Yenti, kira-kira dari kesulitan yang telah Bu Yenti temukan dan pembicaraan kita ini, kira-kira apa kesimpulan yang dapat Bu Yenti simpulkan dari percakapan ini? Baiklah Pak Eko, sepanjang yang kita yang kita bicarakan tadi di awal di pra observasi ini, bahwasanya di dalam pembelajaran kita adalah butuh kreativitas, skill yang dapat menimbulkan kreativitas anak juga dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam proses PBM. Oke, jadi sangat banyak keterampilan yang kita butuhkan BNT ya. Nah BNT terakhir setelah kita berbincang-bincang dari awal tentang modul ajar, tentang kesulitan, tentang strategi yang telah BNT temukan, kira-kira dari percakapan yang telah kita lakukan ini untuk pelaksanaannya nanti ke depan, apakah BNT membutuhkan bantuan, dukungan atau dorongan dari siapa dan apapun itu? Bisa BNT jelaskan, silakan. Baiklah Pak Eko. Dalam suatu pekerjaan tidak akan berhasilnya pekerjaan itu apabila dilakukan sendiri. Apalagi di sini adalah kita dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik yang akan menjadikan tombak putra penerus bangsa Indonesia. Tentunya butuh dukungan. Yang pertama, sebagaimana pepatah Minang, yaitunya dengan istilah tigo tungku sajarangan. Perlunya ada, yang pertama di sekolah kita ada perlunya kerjasama antara guru dan kepala sekolah, kerjasama antara guru dan teman-teman guru di sekolah, dan juga mungkin nanti melibatkan operator yang akan membantu kegiatan pembelajaran kita di sekolah, dan juga sharing dengan orang tua untuk kita, dan dukungan juga dari orang tua untuk dukungan sebagaimana pembelajaran ini sampai pada tujuannya. Oke, sangat menarik Bu Yenti. Dari kata Bu Yenti tadi ada tiga tungku sejarangan ya Bu Yenti. Jadi butuh adanya kerjasama dan kolaborasi ya Bu Yenti ya, kita sebagai guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua murid begitu ya Bu Yenti ya. Ya, sedikit Bu Yenti, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dan bantuan dan dukungan ini pelaksanaan pembelajaran Bu Yenti nantinya dapat terlaksana dengan baik Bu Yenti. Oke. Nah Bu Yenti, dari percakapan dari awal tadi Bu Yenti menemukan kesulitan, menemukan solusi, sudah menemukan adanya bantuan ataupun dukungan dorongan. Setelah kita bercakap-cakap ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Yenti? Apa yang Bu Yenti rasakan? Selama percakapan dalam observasi ini, saya merasa senang, merasa ada penambahan pengetahuan, merasakan untuk lebih maju dan lebih memotivasi diri untuk lebih giat lagi dalam mencari
dalam mencari yang sesuai dengan pengajaran untuk membangkitkan pembelajaran atau pembelajaran di dalam kelas. Oke, jadi dengan percakapan ini Bu Enti sudah bisa menemukan solusi sendiri ya Bu Enti ya dari permasalahan yang telah Bu Enti temukan tadi. Nah, jadi dengan adanya percakapan ini Bu Enti mungkin hanya satu yang bisa saya berikan kepada Bu Enti, yaitu tetap semangat. Iya, semangat. Kita berjumpa pada tahap berikutnya, pada tahap observasi ya Bu Enti ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Enti atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatian dan tanya jawabnya ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebutkan soalnya, nanti kamu rebutan ke depan, gantian. Siapa dulu? Saling kerja sama. Kalau ragu cepet, kalau kita dapat langsung. Tapi antrian tetap kasih jatah teman. Kemudian nanti kekompakan, kerjasama, kekompakan, disiplin dan antri dalam membagi jawaban. Nah, soal pertama. Siap-siap anak ibu, soal pertama. Nah, soal pertama. Mendapatkan uang jajan pagi tadi menjalani sekolah. Dengan siapa ini Bapak? Terus. Ya. Sekarang, menurut belakang, siapa sudah lihat menurut belakang? Minta izin sebelum berangkat keluar rumah adalah milik. Yang berikutnya, mematuhi nasihat orang tua. Nah, sekarang ada ibu tadi. Membersihkan tempat tidur. Kelompok. Berikutnya lagi. Mendapatkan perlakuan adil dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Enti. Bagaimana keadaan Bu Enti sekarang pagi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Bu Enti. Begini Bu Enti, sekarang kita bertemu lagi. Sebelumnya kita telah melaksanakan tahap observasi, dan sekarang kita pada tahapan yang terakhir pada coaching, yaitu tahapan pasca observasi ya Bu Enti ya. Nah Bu Enti, sebelum kita melanjutkan percakapan ini, kira-kira dengan adanya percakapan pasca observasi ini, apa harapan atau tujuan yang akan Bu Enti harapkan nanti? Di pasca observasi ini, dari hasil observasi, yaitu pertama membenamkan, yang kedua sebagai refleksi dan evaluasi hasil observasi dan Ya. baiklah. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Enti. Mudah-mudahan dengan ada percakapan ini, harapan-harapan Bu Enti itu dapat terjawab dan berbeda dengan Bu Enti. Nah, sekarang Bu Enti kan sudah melaksanakan kegiatan yang mana sebelumnya sudah saya lihat di sekarang setelah melaksanakan observasi tersebut, bagaimana perasaannya Bu Enti rasakan? Perasaan senang, rasa puas, proses pembelajaran yang saya lakukan dengan belajar kelompok, teknik bermain suasana, tampak antusias anak dan semangat anak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan
Oke. Dan juga di sana sudah nampak kerjasama kemandirian anak, dan juga nampak guru, saya sebagai guru terlihat bahwasannya kemampuan dan memahami kemampuan memahami terhadap soal yang saya tes teknik permainan tersebut. Yang kedua, yaitu belajar terlihatnya pelajaran berdiferensiasi baik. Seperti itu, Pak Iqbal. Oke, baik. Jadi sudah merasakan banyak kepuasan, kesenangan karena kerja di tahapan observasi yang telah kan sudah berjalan dengan baik. Ya, mungkin dari seperti yang saya lihat dalam pembelajaran kelas kemarin, apa yang disampaikan itu memamerkan karena anak-anak sudah terlihat sangat menyenangkan, dan menarik dan antusias sekali dalam pembelajaran. Nah, sekarang sedikit seperti yang dikatakan tadi, eh, diferensiasi yang gue jelaskan dalam pembelajaran adalah kan diferensiasi Yang proses berkaitan dengan proses. teknik. Kan berarti kata kita lihat kemarin diferensiasi proses yang dilakukan di dalam pengerjaan kerja kelompok LKPD-nya bagaimana, Pak? Kemarin KPD diskusi tentang diharapkan di sana ada mengidentifikasi contoh-contoh hak dan kewajiban dari diri sekolah. Siap dan dari hasil diskusinya itu, dari hasil diskusi yang nanti soalnya itu akan jawaban itu akan masing-masing kelompok kan. Nanti dari soal-soal itulah yang akan kita jadikan soal teknik jelas. Jadi soal dalam LKPD-nya masing-masing kelompok kemarin kan sama. Iya, sama. Iya. Mungkin kalau yang kita bahas di sini diferensiasi proses yang dikatakan itu, berarti kan sudah membagi kemampuan anak-anak berdasarkan tiga bagian. Bisa dijelaskan dulu. Sama Ya. siswa siap itu artinya dia siswa Kinestetik ya. Oke. Jadi kalau yang diferensiasi proses itu berarti masing-masing anak audio, visual dan kinestetik itu sebaiknya LKPD-nya itu berbeda atau bagaimana kalau melihat yang diferensiasi proses? Kalau dilihat dari cara anak dalam menerima suatu pelajaran, sebaiknya itu dikelompokkan. Oke. Sampai yang kemarin kelas berarti kan Masih sama. Masih sama. Masih sama. Oke, jadi diferensiasi prosesnya masih belum tercapai dengan maksimal gitu ya. Kalau dilihat dari itu belum, Pak. Kan belum sesuai dengan Di soal LKPD-nya masih sama. Jadi kalau untuk kedepannya seperti yang boleh dirasakan soalnya sama, sementara diferensiasi proses ini kan bentuk LKPD-nya berbeda pada kemampuan anak masing-masing. Untuk kedepannya bagaimana yang akan terjadi? Misalkan pada kesalahan dan kekurangan dalam penelitian LKPD anak. Insya Allah saya akan berusaha berikan media-media yang sesuai dengan kemampuan anak-anak dalam suatu pembelajaran akan saya kelompok sesuai dengan kemampuan belajar mereka. Jadi nanti depannya LKPD-nya juga akan berbeda ya. Maksudnya. Jadi di sanalah yang dikatakan dengan diferensiasi proses. Ya, jadi dengan adanya LKPD yang berbeda itu, nanti juga bisa menghasilkan soal-soal yang berbeda. Nah, di dalam teks permainan yang dikatakan kemarin. Ya, jadi itu sedikit sudah memahami mengenai diferensiasi proses yang akan dilaksanakan nanti ke depannya. Sekarang berarti dari kegiatan pembelajaran yang dirasakan itu kan Berarti sudah menargetkan diferensiasi proses dan ada lagi KSE-nya. Nah, kira-kira sebelum berobservasi kan berarti mengatakan
KSE yang berharapkan adalah mandiri dan dan kerjasama. kerjasama. Kira-kira dalam pembelajaran kemarin apakah sudah terlihat menurut Benti atau bagaimana? Dalam proses permainan teknik permainan cerdas kemarin Bapak, Ya. itu sudah terlihat kemandirian dan kerjasama. Karena mereka di sana samping itu juga profil Pancasilanya sudah diterapkan juga sifat antrian. Karena mereka antrian dalam kan itu mereka akan menjawab depan sesuai apabila mereka, jadi mereka akan tampil ke depan. Kan sudah terlihat misalnya. Dan utamanya dalam kelompok dan sedikit Benti seperti yang saya lihat kemarin gitu, Benti juga bisa memberikan penjelasan dalam pembentukan kelompok kemarin yang saya lihat Benti apakah itu sudah efektif dengan cara seperti itu, apakah sudah anak-anak itu sudah bisa mandiri, tertib atau bekerja sama dalam pembuatan penyusunan kelompoknya. Kalau yang kita lihat kali kemarin. Dalam penyusunan perlu bantuan guru, masih perlu bantuan guru. Belum bisa melakukan secara mandiri karena mungkin mereka dalam memahami dan menanggapi apa yang disampaikan. Paham? Oke, jadi masih butuh bimbingan atau arahan dari guru untuk membentuk kelompok itu ya. Ya, sehingga nanti kemandiriannya bisa tercapai. Oke, baik, terima kasih nanti dari penjelasannya itu. Sekarang nanti pembelajaran yang Bu Enti lakukan kan sudah tampak baik, tapi Bu Enti sudah memiliki kekuatan-kekuatan yang dapat Bu Enti pertahankan tingkatkan nantinya untuk pembelajaran ke depannya. Karena kalau kita lihat Bu Enti, setiap proses atau pembelajaran itu yang Bu Enti lakukan kemarin, apakah Bu Enti menemukan hambatan atau kesulitan dalam pembelajaran? Oh, baiklah Pak Eko. Dalam proses pembelajaran teknik permainan itu ada beberapa hambatan saya temui di kelas, yaitunya dengan antusiasnya anak. Mereka untuk mengontrol diri. Oke. Berarti banyak yang belum bisa untuk mengontrol diri. Oh, yang kedua kelihatan kemarin yaitunya saya hanya kurang media sangat. Iya. Jadi ada hambatan karena terlalu antusias mungkin anak-anak ya begitu. Jadi agak sulit mengontrol diri. Jadi ini jadi hambatan juga ada Bu Enti untuk pembelajaran. Kemudian media ya media. Oh. Nah sekarang Bu Enti dari hambatan kesulitan yang telah Bu Enti rasakan itu, langkah kedepannya kira-kira yang seperti apa yang akan Bu Enti lakukan? Supaya hambatan ini atau kesulitan-kesulitan ini tidak ditemukan lagi nanti. Baik itu dari hambatan antusias anak yang terlalu tadi dan ataupun media itu. Baik. Mungkin saya seorang guru di sana sebelum belajar kelompok mungkin langkah-langkah akan saya memberikan arahan yang langkah-langkah yang diinginkan untuk tercapainya suatu pembelajaran dalam belajar. Yang kedua, karena kita sesuai bahwasanya media itu dalam pembelajaran karena kita tadi itu sudah mengambil pembelajaran sesuai perkembangan anak. Berarti hendaknya media yang saya gunakan itu lebih dari satu. Jadi dikatakan multimedia. Nah, sekarang nanti dari grup yang sebelumnya sudah saya instrumen penilaian kira-kira di dalam itu seperti apa nanti ini? Instrumen penilaian. Oh, instrumen penilaian yang ada di sana asesmen ya sampai ya asesmen apa? Kemarin itu terlihat asesmennya ya asesmen sikap
Ya. Sebab asesmen sumatif dan sumatif, yaitu dengan domani rubrik yang dilihat di sana adalah dari siap itu dalam mereka dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah, di sekolah. Yang kedua, kerjasama dan pemberian mereka dalam melaksanakan teknik belajar pemain cerdas cermat. Itu baik. Jadi nanti kalau yang saya lihat kan di dalam RPP masih contoh rubrik ya Bu. Iya. Ya. Jadi nanti pelajaran depannya tentu ada rubrik yang Yang merupakan bentuk nilai. oh ya. Ya, instrumen penilaian. Nah, sekarang Benti kan kita sudah melaksanakan tahap observasi, yang mana pada tahap observasi dengan adanya kesulitan atau hambatan-hambatan yang disampaikan tadi, setelah kita bicarakan di observasi, dan Benti laksanakan pada tahap observasi. Kira-kira kalau kita lihat keberhasilan atau peningkatan yang dirasakan, yang mana dulu pada tahap observasi berarti mengatakan masih pada level berapa? 5. Masih pada level 5. Kira-kira setelah observasi yang dilakukan pada pembelajaran di kelas, sekarang adakah peningkatan, stuck, atau bahkan bagaimana, Ben? Ukur dengan angka ya, Pak. Oke. Itu penambahnya saya adanya belajar anak yang lebih baik dari biasanya, bisa merentangkan 7 sampai 8. Oke, jadi sudah di angka 7 dan 8. Berarti sudah ada peningkatan ya, Ben? Ya. Walaupun masih belum sampai pada tahap angka 10. Oke. Iya, Mau Benti di angka 10? Kalau siapa keinginan seorang guru pasti bercita-cita belajar, memberikan pengajaran dan pendidikan secara maksimal. Insya Allah ingin Pak dan selalu. Ya, alhamdulillah ya Bu Entia sudah ada peningkatan dari level 5 yang dirasakan sekarang sudah berada di angka 7 dan 8. Dan Bu Enti nanti bisa sampai pada angka yang maksimal yaitu angka 10 ya Bu Enti ya. Nah, sekarang Bu Enti dengan adanya peningkatan kegiatan pembelajaran yang telah Bu Enti rasakan, kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu Enti lakukan supaya pembelajaran yang dilakukan di kelas ini lebih baik dan lebih baik lagi? Komitmennya Pak Eko langkah berikutnya dari hasil observasi yang telah di kelas, nanti akan menyusun sebelum dimulainya dan akan berusaha menyusun langkah-langkah pembelajaran Pak ADN dengan lebih baik dan terutama dalam penyiapan media sesuai pada kemampuan anak dan belajar yang dimaksud yaitunya belajar berdiferensiasi dan saya itu menekankan dan selalu memberikan motivasi kepada adik yaitu speaking atau merelakan kembali setelah diskusi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan pada suatu. Seperti itu, Pak. Jadi dari yang dipaparkan tadi ada catatan di sini ada media, ada diferensiasi, ada KSI dan ice breaking. Nah, sekarang kita fokus satu ya Bu Enti ya. Seandainya kalau untuk media ini Bu Enti langkah ke depannya seperti apa yang ingin Bu Enti lakukan? Yaitunya media yang sesuai dengan yang sesuai dengan yang sesuai dengan adanya penambah media. Iya, Oke, berarti media itu tidak hanya cukup satu saja. Ada penambahan pembuatan media. Kemudian untuk diferensiasi seperti yang Bu Eti katakan tadi, ingin belajar lagi mengenai diferensiasi. Diferensiasi proses ini mungkin bisa Bu Eti lakukan nanti bahwa diferensiasi kan ada proses, ada konten, ada diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk.
untuk mempelajari diferensiasi ini ke depannya kira-kira dari informasi apa yang akan diharapkan ini? Dari mana Bu kita belajar? Itu terutama mencari sumber-sumber Oke, yang relevan, ya sumber-sumber yang relevan, baik itu dari buku, Bu. internet, Oke, teman sejauh. oke. Ada lagi satu Apalagi platform yang biasa kita gunakan. PPM. PMM boleh. PMM. PMM, Iya. Platform Merdeka Mengajar. Mengajar. Jadi dari PMM ini segala kebutuhan kurikulum merdeka, baik itu yang dirasakan diferensiasi ini nanti juga bisa dipelajari dalam PMM. Karena di sana ada pembelajaran berdiferensiasi. Kita nanti pelajari topik itu ya, berarti ya. Diferensiasi. Kemudian media sudah dan diferensiasinya sudah. Nah, berarti sekarang berarti kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan ini, adapun kekuatan dan kelemahannya ini, tindak lanjut ke depan kira-kira Bu Enti apa yang ingin Bu Enti lakukan? Iya, ini kan sudah berhasil Bu Enti lakukan. Kira-kira tindak lanjut ke depan atau dampak ke depannya yang ingin Bu Enti lakukan apa kira-kira? Baiklah Pak Eko. Terutama untuk diri saya sendiri. Tindak lanjutnya saya akan terus berusaha membuat pelajaran anak-anak di kelas bisa antusias dan membangkitkan semangat mereka dan juga bisa membangkitkan kompetensi anak-anak dan juga kompetensi saya sebagai guru, meningkatkan kreativitas dan skill saya dalam contohnya di media tadi. Yang kedua, langkah berikutnya, saya melihat bahwasanya dengan proses teknik ini yang telah saya lakukan, saya nanti akan menyarankan teman untuk melakukan teknik main cermat, salah satu dari proses untuk mencapai tujuan dalam materi pembelajaran di sana. Materi pembelajaran. Iya, ya kira-kira kalau berbagi ini berarti kan berbagi praktik baik deh tadi. Mana berarti akan berbagi praktik baik ini nanti? Kalau kita di sekolah kan? Kalau di sekolah tentu dengan teman-teman. Dengan teman-teman melalui komunitas kita yang ini. Jadi berarti akan berbagi praktek baik mengenai teknik permainan ini. Sangat baik sekali itu dimanfaatkan dalam pembelajaran kelas yang pertama ya berarti ya. Dan yang kedua berarti akan memberikan atau membuat media yang multimedia. Apakah ada lagi yang lain yang bisa dilakukan tindak lanjutnya ke depan? Tindak lanjutnya ke depan mungkin di sana ada penyedia membuat media mungkin akan berkolaborasi dengan anak, akan melibatkan anak di mana sesuai dengan materi yang disampaikan. Kalau begini berarti istilahnya ini kan sangat baik sekali ini ada teknik permainan. Kira-kira kalau untuk kebutuhan kita sebagai guru kan bisa kita manfaatkan seperti untuk pangkat kira-kira. Teknik ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk pembuatan PTK. PTK bisa Pak. PTK. Oke. Kita akan nampak kurang. Jadi Bu Enti sekarang kan sudah melaksanakan siklus pembelajaran. Jadi Bu Enti bisa nanti menghasilkan satu buah PTK. Bisa Bu Enti? Insya Allah bisa. Yes. Nah, jadi ada tindak lanjut yang akan dilakukan akan berbagi praktek. Nanti bisa tambahnya satu buah PTK dan pembuatan media yang lebih menarik dan multimedia. Oke baik Benti. Nah Benti. Tak terasa sekarang percakapan kita ini ya dari percakapan dari observasi, pelaksanaan observasi yang telah dirasakan, yang telah digunakan, dan sekarang kita melaksanakan pasca observasi. Kira-kira di akhir percakapan ini berarti dari percakapan awal sampai terakhir ini kira-kira bagaimana perasaan Bu Enti terhadap pembelajaran dengan adanya tahapan pasca observasi? Alhamdulillah saya merasa senang
dan saya juga merasa puas, dan dari proses observasi yang telah dilakukan dalam observasi ini, saya telah melihat apa kekurangan dan selalu untuk menambah wawasan Ya. dan juga kreativitas saya seorang guru. Itu Pak Iko. Bagaimana perasaan Bu Enti sekarang setelah kita Senang. berbicara ini? Senang? Senang dan sangat Iya, memuaskan. betul-betul senang dan sangat Alhamdulillah, memuaskan. senang. Ya, jadi tadi Bu Enti katakan dengan adanya percakapan ini, tidak hanya kekurangan Bu Enti. Iya. Bu Enti sangat banyak memiliki Iya. kekuatan-kekuatan. Jadi Nah. kita fokus di kekuatan itu, Bu Enti bisa nanti tingkatkan, dan kekurangan itu bisa nanti kita pelajari dan kita perbaiki di Iya. dalam waktu. Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Enti atas waktu dan kesempatannya hari ini. Kita telah Sama-sama. menyelesaikan percakapan pasca observasi, dan mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu Bu Enti sekarang. Terima kasih ya Bu Enti ya. Iya, sama-sama Pak Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Enti. Sama.